apabila kita menjadi karyawan, selamanya akan menjadi karyawan. Kalau orang Padang bilang, salamonyo akan menjadi anak buah orang. Jadi dari situlah saya berpikir untuk mengembangkan niat saya untuk berwirausaha ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yagub Sakafik. Kali ini saya akan coba mengajak teman-teman untuk melihat peternakan kambing jenis peternakan Etawa di peternakan Ranting Ameh. Lokasi saya sekarang berada di Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Jadi bagi teman-teman yang belum like video saya, silahkan di like dulu. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu teman-teman ya, biar channel saya makin berkembang dan saya lebih semangat lagi bikin konten video selanjutnya. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrion Tri Intano, SPT MPT. Saya adalah pelaku usaha peternakan kambing perah. Alamat kami di Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nah, usaha ini dimulai di tahun 2009. Jadi di 2009 itu saya putuskan untuk berhenti bekerja di salah satu perusahaan waktu itu dan pulang kampung. Judulnya Pulang Kampung. Pulang kampung di sini adalah tempat kampung orang rumah ya, artinya orang Sumando lah kita di sini. Jadi dimulai di 2009 saya berhenti dan pulang kampung, pengen membuka usaha peternakan. Karena basicnya adalah sarjana peternakan, makanya saya berniat untuk membuka usaha peternakan. Jadi satu hal yang mendasari usaha ini salah satunya juga kebutuhan orang tua dan mertua saya waktu itu yang sakit-sakitan dan membutuhkan susu kambing. Makanya saya berniat untuk membuat usaha di bidang peternakan kambing perah seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Nah, usaha ini seperti itu dan berlanjut sampai prosesnya. Awalnya kita membuka usaha ini hanya terbatas pada usaha budidaya peternakan kambing saja. Jadi setelah beberapa tahun barulah kita mulai mendapatkan susu kambingnya. Baru kita bisa 2 tahun atau 3 tahun berjalan baru agak lancar kita memproduksi susu kambingnya. Tapi perlu kawan-kawan ketahui bahwa susu kambing ini penjualannya tidak serta-merta lancar seperti itu. Jadi setelah 1 tahun juga berjalan penjualan susu ini, baru kita mendapatkan pembeli yang tetap, reseller ada ke luar daerah dan segala macam, dan orang juga sudah datang ke sini. Nah, di tahun 2014 itu dibangunlah ini tempat kita berbincang-bincang ini. Ini adalah unit pengolahan susu kambing Ranting Ameh. Ini adalah unit pengolahan susu khusus di luar dari on farm tadi, di kandang tadi gitu. Jadi dibangunlah ini dan beserta dengan peralatan-peralatannya
sampai kita juga disupport oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kota dan juga Provinsi Sumatera Barat. Dan akhirnya di tahun 2019 baru kita bisa mendapatkan izin edar dari BPOM RI. Jadi awal merintis usaha ini adalah sebuah pendahuluan yang sangat berat. Kalau menurut saya, dulunya saya bekerja di beberapa perusahaan dan saya menerima gaji tiap bulannya. Tahu-tahu sekarang berusaha di bidang peternakan. Mungkin kita tahu bahwa pandangan masyarakat tentang peternakan dan pertanian ini adalah cukup agak sedikit di bawah atau grassroots lah, grassroots. Jadi itulah saya mulai. Saya datangkan awal itu kambing dari Kaligesing, Jawa Tengah sana. Itu induk sebanyak 20 ekor, kemudian pejantannya 2 ekor. Jadi total 22 ekor masuk ke kandang di 2011 awal. Nah, mulai merintis dan ternyata meskipun dasarnya usaha peternakan, dasarnya sarjana peternakan, tidak serta-merta membuat usaha ini langsung berjalan begitu saja. Banyak sekali tantangan dan rintangan yang kita hadapi di sini. Di antaranya adalah penyakit kambing, kemudian bagaimana manajemen yang kurang bagus sehingga kambingnya menjadi kurus dan segala macam. Jadi tentunya kawan-kawan juga berpikir, apa sih keuntungannya beternak kambing ini? Nah, khususnya untuk beternak kambing perah ya, yang diambil susunya. Jadi seperti ini teman-teman. Usaha peternakan ini memang berjalan tidak langsung serta-merta berhasil, seperti yang saya bilang tadi, tidak langsung mendatangkan omset begitu saja. Tapi tahulah, usaha ini adalah usaha yang ibaratnya sebuah investasi yang nyata, yang nantinya akan berkembang lebih. Dari 20 ekor induk kambing yang saya bawa itu kan sudah beranak pinak, beranak, dan sudah menghasilkan susu. Nah, hitung-hitungannya seperti ini. Kalau kawan-kawan semua pengen berwirausaha di usaha peternakan kambing perah, hitung-hitungannya gampang saja. Satu ekor induk itu kita bisa perah susunya, menghasilkan susu dalam 1 hari itu sekitar rataannya 1 liter ya. Nah, 1 liter ini yang kita ambil, jadi kita bisa mengolah di sini insya Allah sekitar 30 literan susu per harinya. Nah, 30 literan ini yang kita olah menjadi susu pasteurisasi dan juga ada kafenya dan menjadi minuman-minuman yang susu seperti susu kambing ini. Nah, kita lihat lagi dari segi ekonomisnya. Nah, harga ekonomi susu kambing itu jauh lebih tinggi dari susu yang lainnya seperti susu sapi, layaknya susu sapi ya. Itu harga nilai ekonomisnya jauh lebih tinggi. Kalau susu sapi itu di tataran on farm itu sekarang berkisar di harga 10.000, namun susu kambing di tataran on farm itu sudah dihargai sekitar 30 sampai bahkan ada sampai 40.000. Nah, itulah omset yang kita gambarkan. Jadi 1 ekor induk itu kita bisa perah selama 5 bulan. Jadi dalam 1 ekor induk menghasilkan 1 liter selama 5 bulan, berarti itu ada sekitar 150 liter ya. 150 liter kalau kita kalikan dengan 40.000 berarti jadilah dia sekitar 4.500.000 ya. 4.500.000 dalam 1 periode laktasi si induk. Nah, di samping menghasilkan susu, dia juga menghasilkan anakan kambing. Anakan kambing ini juga bisa kita jual nantinya. Itu hitung-hitungan kasar. Kenapa? Karena kita juga mengeluarkan biaya operasional, karyawan, dan segala macamnya. Tapi untuk teman-teman yang tidak memakai jasa karyawan dan skalanya dengan kemampuan sendiri, saya rasa bisa agak zero cost. Sebab satu lagi, kambing pakannya banyak yang gratis, kawan-kawan semua. Kenapa? Karena pakannya rumput, daun-daunan, dan limbah-limbah pertanian. Itu semua gratis. Beda dengan usaha yang lainnya. Kalau kambing ini pakannya gratis dan hasilnya kita bisa manfaatkan. Jadi jangan takut kawan-kawan semua, silahkanlah berusaha peternakan kambing. Dan saya sendiri sebagai orang yang sudah berusaha di bidang peternakan kambing perah ini, saya siap membantu kawan-kawan semua. Kalau seandainya ada dari teman-teman yang pengen membuka usaha peternakan, silahkan datang ke
kami ya, peternakan kambing Rantiang Ameh ini, kita bisa berdiskusi dan kita juga menyediakan bibit dan pelatihan untuk beternak kambing di sini. Kalau di Rantiang Ameh kita melakukan pemerahan itu mengikuti kaedah kebersihan dari kandang tadi. Meskipun kita belum memerahnya menggunakan mesin ya, tapi dalam tahap-tahap prosesnya kita harus mempertimbangkan meminimalisir untuk kontaminasi bakteri. Misalnya seperti ini. Dari peralatannya kita menggunakan milk can yang stainless. Penampung susu tadi itu dihangatkan dulu, dipanaskan dulu, dicuci dengan air hangat, saringannya juga dicuci, kemudian kita kirim ke kandang, dan karyawan-karyawan yang di kandang di pagi hari sebelum melakukan pemerahan itu melakukan pembersihan kandang dulu. Dia membersihkan lantai kandang, membersihkan kotoran-kotoran kambing, langsung dikarungkan, dan kemudian lantai kandang itu dicuci. Setelah bersih tadi, barulah si karyawan yang satu lagi itu mencuci ambing dari ternak tadi. Nah, kawan-kawan mungkin agak ragu ya, ambing ini apa? Ambing ini adalah susunya, susu jaringan susu tadi itu, organ susu itu disebut dengan ambing. Nah, itu dicuci dengan air hangat dulu, kemudian dilap sampai kering sambil dipijat-pijat untuk membuat ternak ini menjadi nyaman sehingga hormon yang bekerja untuk mengeluarkan air susu ini bisa lancar mengalir seperti itu. Nah, setelah ambing ini dicuci, barulah nanti dilakukan pemerahan. Nah, ini ada tipsnya, ada juga kiatnya di sini, bahwa pencetan pertama, air susu pertama yang keluar dari ambing kambing itu harus kita buang karena ditakutkan itu bakteri yang semalaman bersemayam di situ. Jadi itu harus kita buang, kemudian kita tampung menggunakan teko, dan setelah penuh kita wajib menyalin susu ini sambil disaring ke milk can. Nah, itulah urutan-urutan itu. Jadi di pemerahan harus sampai tuntas. Pemerahan harus dilakukan sampai tuntas, dan setelah tuntas nanti kita lakukan pencelupan puting dengan desinfektan, namanya teat dipping. Nah, desinfektan ini. Nah, setelah susu tadi sampai ke milk can disaring, baru setelah semuanya tuntas, tentunya kita juga harus mendahulukan pemerahan ternak yang sehat ya. Kalau ternak sakit itu baru kita tangani setelah susu-susu yang sehat ini kita bawa ke ruangan pengolahan susu. Nah, susu yang hasil perahan ini kita langsung bawa ke unit pengolahan susu ya, di tempat ini, di ruangan di belakang yang teman-teman lihat. Latar ini unit pengolahan susu, dan kadang-kadang kita secara berkala juga melakukan pengecekan kualitas susu sebelum diolah dengan menggunakan lactoscan atau alat pengecek susu. Di sana juga sudah kelihatan hasilnya nanti kandungan gizi dari susu ini. Jadi sekarang ini adalah kandang indukan teman-teman, dan kebetulan di sini juga ada anak magang ya. Kita coba tanya-tanya ya. I2 kan? Iya, Pak. I2. Nah, itu udah ini. Halo. Halo, Pak. Ini ngomong-ngomong dari mana ini? Kami dari kampus Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Oh, dari Payakumbuh? Iya, jurusan budidaya ternak. Tapi memang magang di sini ya? Iya, Pak. Jadi selama magang kira-kira apa aja nih yang didapat ini? Pengalamannya gimana gitu? Emang magangnya udah berapa lama? Baru 1 minggu ini kami. Baru 1 minggu? Iya. Tapi udah dapat pengalaman? Insya Allah banyak ya. pengalaman. Kira-kira pengalamannya apa aja nih yang didapat di sini selama di sini? Kita bisa melihat gambaran dunia kerja itu seperti apa, menambah wawasan juga. Jadi selama di sini menambah wawasan Tentang dunia peternakan itu gimana? tentang peternakan ya. Ya, karena sebelumnya kami kan belum tahu kayak mana terjun langsung ke lapangan gitu, Pak.
sekarang udah berhubungan langsung ya? Udah dapat gambaran-gambaran lah dari luar. Oh gitu. Tapi bagus ya. Ya, semoga sukses ya. Ya Pak, makasih. Ya teman-teman, kita lihat ya. Kita lihat kandang yang lainnya. Karena di sini banyak kandangnya. Ada kandang anakan, indukan, sama yang pedaging, sama berah juga. Kebetulan di sini kandang yang indukan yang lagi bunting atau hamil. Oke, kita lihat ke kandang yang lain. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat, kandangnya terlihat bersih ya. Jadi bisa mengurangi risiko dari penyakit ya. Jadi memang suasana di sini itu adem dan nyaman gitu. Dan lagian di sini kandangnya tidak bau ya, karena dirawat dan dibersihkan. Seperti yang kita lihat, kandangnya ya, lantainya aja bersih ya, bersih tuh. Jadi sehingga kambing-kambingnya pada nyaman teman-teman. Jenisnya kan? Ya. Ini jenis apa nih lah? Ya, kambing yang kita pelihara di sini adalah jenis kambing peranakan Etawa. Peranakan Etawa ini sekarang sudah masuk ke plasma nutfahnya kambing Indonesia. Jadi sudah galur kambing Indonesia. Asal sebenarnya ini adalah dulunya Etawa ya. Etawa itu asalnya dari India, kemudian dibawa oleh Belanda ke perbukitan Manoreh di Jawa Tengah sana. Nah, itulah yang kawin dengan kambing-kambing lokal sana menjadi kambing peranakan Etawa. Dan ingat ya teman-teman, tidak ada di Indonesia yang namanya kambing Etawa. Yang ada itu peranakan Etawa. Nah, ini dia peranakan Etawa. Dan alhamdulillah kambing peranakan Etawa ini sudah keluar SK menterinya. Masa kambing ini menjadi galur kambing Indonesia yang namanya kambing Kaligesing. Nah, jadi kambing peranakan Etawa, kambing Kaligesing itu sama. Jadi kalau ada kawan-kawan yang bilang ada kambing Etawa asli, tidak ada lagi. Kambing Etawa asli itu adanya di India. Seperti itu. Saya sebelum mulai di usaha peternakan ini saya adalah karyawan. Sudah 4 atau 5 perusahaan yang sudah saya masuki menjadi karyawan orang ya, dalam perusahaan-perusahaan besar semuanya. Perusahaan itu tidaklah perusahaan yang ecek-ecek, perusahaan besar, dan saya menerima gaji setiap bulannya dari situ, difasilitasi mobil segala macam. Tapi satu hal yang saya pikir, bahwasanya apabila kita menjadi karyawan selamanya akan menjadi karyawan. Kalau orang Padang bilang salamonyo akan menjadi anak buah orang. Jadi dari situlah saya berpikir untuk mengembangkan niat saya untuk berwirausaha ini. Ya, di wirausaha memang tidak serta-merta manisnya. Sungguh sangat pahitnya juga harus kita lalui, tidak hanya di bidang usahanya, di lingkungan, masyarakat, dan segala macamnya mendoktrin bahwasanya usaha ini bukan sebuah pekerjaan. Nah, dari basic itulah saya tertantang untuk membuat usaha, dan alhamdulillah pahit manisnya sudah kita jalani di sini, dan sampailah pada titik ini yang kawan-kawan sudah bisa lihat perkembangan usaha baru sampai ke titik ini. Dan satu hal, apabila ini berhenti di titik ini, maka mungkin ditunggu kehancurannya. Dan saya tidak mau itu. Saya harus bergerak lagi, lebih lagi untuk mengembangkan usaha ini. Jadi itu intinya, jangan lupa belajar terus. Apalagi sekarang banyak kegiatan atau banyak media yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Salah satunya adalah YouTube ini, channel YouTube. Jadi jangan lupa kawan-kawan semua penonton channel ini, silakan like, subscribe. Dan kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari channel ini, silahkan share sebanyak-banyak mungkin kepada kawan-kawan semua, biar
motivasi usaha ini tetap bergulir dan kawan-kawan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari tayangan-tayangan YouTube seperti ini.